Itu juga sama kayak Kak Rel. Oke, oke, berarti menurut lo, apakah anak muda zaman sekarang emang emang minim dengan kualitas film Indonesia, atau menurut lo jadi lo harus kayak push lebih hard untuk kayak spread your message, atau menurut lo kayak it's enough for me, jadi kayak cuman kayak media sosial atau gimana gimana gitu, menurut lo gitu? Kalau push itu pasti, tapi nggak terlalu berat sih, aku rasa juga banyak anak-anak muda zaman sekarang yang sudah menghargai hasil karya anak bangsa gitu dengan menonton film Indonesia uh, di tempat yang memang sudah terverifikasi gitu. Jadi nggak nonton film bajakan gitu. Sekarang udah banyak kok gitu yang aku tahu ya. Jadi gue nggak perlu kerja keras lebih dalam gitu, karena gue ngerasa udah banyak banget yang support, yang dukung film Indonesia gitu. Cuman memang masih ada beberapa yang kayak terpengaruh dengan budaya luar gitu, jadi senangnya justru malah nonton film luar gitu. Tapi ya pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita bantu spread about film Indonesia gitu dengan baik dan benar di sosial media. I see. Oke, itu message yang ingin lo sampaikan kepada teman-teman ataupun anak muda di luar sana. Sorry, dengar suara gue. Dengar. Oke. Lo agak putus-putus tapi suara lo, sound lo masih oke. Iya. Visualnya agak sedikit putus-putus. Oke, gue lanjut ke pertanyaan gue sekarang. Perasaan lo nih, bagaimana perasaan lo? How do you feel ketika lo ditunjuk sebagai duta efektif termuda dan lo bersama dengan Chico Jericho, Reza Rahadian, dan juga ada Lauri Basuki, benar bukan? Ya. Nah, perasaan lo apakah gimana ya, maksud gue, is it my dreams come true? Is it kayak kerja keras gue akhirnya diakui juga, atau kayak gimana nih? Perasaannya pas seneng banget gitu. Satu sih gak nyangka karena istilahnya apa ya, gue paling kecil di sini dengan senior gue di perfilman, jadi harus banyak belajar juga dari mereka tentang dunia perfilman yang mungkin mereka sudah paham asam garamnya gitu. Jadi gue juga harus banyak belajar. Tapi gue juga justru merasa tertantang gitu karena gue masih muda. Gue juga harus bisa memberikan motivasi gitu kayak mereka gitu, khususnya untuk angkatan gue nih gitu, supaya bisa melek terhadap perfilman. Betul. Ya nih, apa sih arti seseorang yang berhak bahagia di mata kita? Wah, kayak buku saya dong. Itu pancingannya itu ya. Untuk seseorang, untuk apa Mbak Ira, judul buku aku Mbak Ira? Waduh. Apa buku aku Mbak Ira? Seseorang yang berhak bahagia. Kata Mas Panji. Untuk kamu yang berhak bahagia. Ini aku udah dapat kopiannya nih. Jadi aku kemarin sempat dikirimin daminya juga gitu dari penerbit buku aku. Aduh, sekalian promo nih dari penerbit. Belum rilis kan, masih kata pengantarnya belum ada, cuman ini tuh kayak daminya. Dan gue bisa mendefinisi bahagia ketika kita bisa dari suara dangdut, ketika bisa nyaman dengan ketika kita bisa nyaman dengan apa yang kita punya sekarang, bisa bersyukur dengan apa yang sudah dikasih Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi nikmat yang sudah diberikan Tuhan kita terima dengan selapang-lapang dadanya gitu, dan nggak minta sesuatu yang lebih gitu. Jadi gue ngerasa udah bahagia sih menurut gue dengan cara gue bersyukur dan menikmati atau menerima apa yang sudah dikasih Tuhan gitu. Gak tau kalau orang lain, tapi kalau gue ya kayak gitu. Untuk kamu yang berhak bahagia, Cila. Tapi cara lo menyebarkan kayak positif lo ini kepada teman-teman tuh gimana caranya? Apa kalau punya pendekatan sendiri gitu-gitu?
kalau gue sih nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangin gitu. Karena gue punya sosial media yang memang gue aktif di situ, ada Instagram, ada Twitter dan lain-lain, gue manfaatin sebisa mungkin untuk men-influence atau men-sharing hal-hal yang positif gitu. Karena di sosial media ketika kita ngupload satu postan aja itu dampaknya besar banget gitu. Jadi makanya jangan sekali-kali memposting yang memang benar-benar hal yang kurang seronok gitu. Jadi lebih baik positif vibes gitu, supaya mereka yang ngelihat atau netizen yang ngelihat bisa kena dampak positif juga dengan yang gue share gitu. Gue setuju itu karena I mean like media sosial is like semua tuh serba cepet gitu di media sosial. Lo kayak ini langsung kenanya ke orang-orang sebelah sana padahal lo nggak maksud gue itu sih. Nah, terus ya maksud lo yang udah sekarang tuh lo menurut gue dengan pencapaian yang banyak ini, dan sekarang lo ditunjuk sebagai duta FFI 2020 gitu, sebagai duta termuda. Nah, boleh diceritakan nggak sih gimana ceritanya, prosesnya lo bisa menjadi duta FFI 2020? Ya pertama-tama sih gue mau berterima kasih banget gitu untuk seluruh panitia yang ada di Festival Film Indonesia, karena memang benar-benar nggak nyangka gitu. Karena sebelum gue memulai satu produksi film, gue nggak pernah berekspektasi untuk bisa dapetin satu penghargaan atau kasarnya mau dihargain orang gitu tentang hasil karya yang gue buat gitu. Dan itu yang gue pegang terus supaya nantinya ketika gue nggak dapet suatu penghargaan gak jadi bumerang buat gue sendiri. Misalnya gue udah ngarepin nih dapet piala gitu, terus tahunya nggak dapet, kurang buat kitanya kayak sedih gitu, atau aduh kecewa, atau malah mungkin jadi nggak mau syuting lagi gitu. Jadi itu yang gue pegang terus sampai sekarang. Makanya alhamdulillah tiba-tiba Mas Lukman Sardi selaku ketua komit Festival Film Indonesia, di aktor yang keren juga, ngubungin gue untuk ngajak Zoom call gitu. Gue pikir mau nawarin project baru atau apa gitu kan, film baru atau apalah gitu kan. Ya udah, Mas Lukman boleh, ayo kita Zoom call gitu. Dan ternyata Zoom callnya itu bukan cuma sama beliau aja gitu, tapi ada juga tim yang lain, ada namanya Mas Lance, terus ada manajer aku dan lain-lain lah gitu. Dan ternyata mereka surprise gitu, mereka memang sengaja nggak bilang ada keperluan apanya. Mereka langsung bilang pada saat itu juga kalau aku terpilih menjadi duta Festival Film Indonesia gitu. Terus gue nanya apa triggernya, maksudnya apa ya, alasannya apa gitu, kenapa aku yang dipilih gitu. Karena gue juga sempat gak nyangka ternyata FFI diadakan juga ya walaupun di masa pandemi gitu kan. Terus mereka jelasin semuanya, persyaratannya menjadi duta adalah kamu harus memenangkan Piala Citra itu sendiri dulu gitu. Dan alhamdulillah kamu menang pada tahun 2014 gitu, makanya kita pilih kamu. Dan harus merepresentasikan tema FFI gitu, yaitu temanya tahun ini adalah satu hari satu kebaikan. Dan di masa pandemik ini kita butuh bukan hanya orang-orang dewasa aja nih gitu yang bisa memberikan informasi gitu tentang FFI, tapi kita butuh juga generasi muda atau generasi milenial yang bisa memberikan informasi juga soal FFI dan bisa merepresentasikan FFI mewakili generasi muda. Nah, mereka akhirnya pilih aku. Jadi ya udah, aku senang pastinya, nggak nyangka, tapi juga sekaligus tantangan gitu karena aku kecil sendiri. Jadi aku ingin membanggakan dan memberikan inspirasi juga buat generasi muda. Salah satunya dengan merepresentasikan temanya, yaitu satu hari satu kebaikan dengan baik dan benar gitu. Jadi jangan sampai salah. Oh iya. Berarti itu salah satu tugas utama lo sebagai duta FFI ini. Yap, benar banget. Oke, dan itu pun juga menjadi message yang ingin lo sampaikan kepada anak muda
Setuju. Ya, jadi ini adalah message yang ingin lo sampaikan kepada Lebih nyaman sama kakak-kakak gitu, tante-tante, om-om gitu. Ya gue ngerasa jadi anaknya lah gitu ketika gue bisa gaul sama mereka gitu, anak, adik gitu. Jadi berasa diemong juga, terus mereka kan lebih berpengalaman soal kehidupan gitu ya. Mau dari dunia musik misalnya, gue kenal sama penyanyi yang memang senior di musik gitu, jadi gue bisa belajar lebih dalam soal musik. Terus kalau di acting juga sama kayak gitu. Jadi gue ngerasa apa ya, banyak pelajaran, banyak ilmu yang bisa gue dapat ketika gue bisa ngobrol sama orang yang lebih tua gitu, dan gue nyaman banget dalam hal itu. Bukan berarti gue nggak nyambung juga sama anak-anak seumuran gitu, tapi kalau dari segi apa ya, kalau pertanyaannya gini, nyamanan mana ya, nyaman yang lebih tua jujur gitu, tapi nggak menutup kemungkinan gue punya teman seumuran gitu. Tapi ketika gue bisa ngobrol sama orang yang lebih tua, gue ngerasa apa ya, gue ngerasa tenang, terus gue ngerasa banyak ilmu yang bisa gue dapet di situ. Lo yakin gak idealis 100% sih? Enggak sih gitu, enggak terlalu idealis kak. Oh iya, gak apa-apa 50%, gak apa-apa, gue nanya doang, gue iseng banget itu. Tapi ada gak sih kayak petua gitu, nasihat dari apa ya, kayak misalnya orang-orang di sekitar yang lebih senior yang bisa lo share ke teman-teman di Kincir sekarang gitu, petuanya, nasihat yang lo kayak oke, ini gue bakal kena nih dari nasihat lo gitu, ada gak? Oh banyak banget ya. Yang pertama, jangan cepet puas gitu dengan apa yang udah kamu kerjain, karena mereka aja yang usianya mungkin udah lebih tua jauh dari umur gue sekarang tetap konsisten di dunia yang mereka sekarang jalanin. Misalnya penyanyi ini dari usia muda tetap mereka dedikasikan gitu diri mereka dengan passion mereka gitu. Misalnya passion di acting juga, ada yang main dari kecil juga terus bisa konsisten sampai tua. Itu yang gue harus pegang sih. Mereka aja bisa semangat, mereka aja bisa konsisten, ya gue harus kayak mereka, termotivasi dari situ. Terus pelagi ya, jadi diri sendiri jangan lupa gitu, karena di dunia entertainment ketika kita masuk jiwa orang lain gitu, kita pakai jiwa orang lain untuk bisa tenar atau untuk bisa dikenal sama orang banyak, itu gak enak banget, kayak palsu gitu, kayak ngerasa beban gitu tiap keluar di hadapan orang gitu. Jadi lebih baik jadi diri sendiri aja gitu. Jadi diri sendiri, guys. Nah, itu mungkin gue dengarnya kayak gue pun juga merasa gue lagi dinasihatin sama lu nih. Gue pun juga ada beberapa yang kayak it's okay. Maksudnya itu keren. Thank you Kak Karel. Thank you. Terus ngomongnya berarti lo nyaman dengan mereka gitu, lo pun bahagia bersama. Maksudnya ada part lo bahagia karena lo pun selain dikasih tahu, lo pun